Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang perbedaan. Tidak ada satu pun di antara kita yang sama persis. Saya meskipun punya kembaran, saya dengan kembaran saya juga beda. Dan ini rupanya penting karena memang itu dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada satupun orang yang sama persis. Tentu karena Tuhan menghendaki, pasti masing-masing punya peranannya. Maka tidak usah berusaha menjadi sama dengan yang lain. Juga tidak usah membandingkan dengan yang lain. Tidak perlu juga, karena kita memang dimaksudkan untuk berbeda. Juga termasuk berbeda pendapat. Biasa. Dan memang begitu, kita tidak bisa sama. Setiap orang punya pendapatnya sendiri-sendiri. Tidak pernah ada orang yang punya pendapat sama persis. Dan kalau orang lain tidak sama pendapatnya, bahkan mungkin lebih menyerang pendapatnya terhadap diri kita, tidak usah terlalu diambil pusing. Kenapa? Karena memang tidak sama. Tidak perlu menghakimi siapapun, karena memang selalu tidak benar menghakimi siapa saja. Kita tidak pernah bisa apple to apple, dibandingkan itu tidak bisa. Karena itu menghakimi pasti keliru. Tuhan sendiri meminta kita untuk tidak menghakimi. Dan kalau toh ada orang yang melawan kita atau tidak senang dengan pendapat kita, tidak apa-apa. Biasa. Berbeda pendapat itu biasa. Bahkan orang yang baik sekalipun tetap ada yang tidak suka. Tetap. Tuhan Yesus baiknya kurang baik apalagi. Orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, tetap ada yang tidak suka. Ibu Teresa sama, Ibu Teresa itu begitu mengasihi orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar itu, sampai habis waktu hanya untuk mengasihi, tidak sempat membenci, tetap ada yang tidak suka. Karena itu kita tidak perlu menghabiskan energi untuk mencari konfirmasi dari orang lain, mencari afirmasi, pengakuan dari orang lain. Tidak perlu. Kebanyakan di antara kita terjebak pada permainan yang keliru. Seringkali kita membeli sesuatu untuk mengesankan orang yang tidak peduli sama kita, yang tidak mau tahu tentang kita. Dan itu kan tentu keliru. Kita mencari konfirmasi orang-orang yang justru tidak respek sama kita. Kita seringkali terjebak dalam permainan itu. Lalu apa yang penting? Yang paling penting adalah menyadari bahwa di dalam diri kita itu sudah tersedia sepenuhnya segala yang kita butuhkan untuk berbahagia. Nah, itu yang penting. Kita tidak membutuhkan apa-apa untuk merasa damai, tenang, dan bahagia. Di dalam diri kita itu ada sebuah dunia yang namanya inner world, dunia dalam. Nah, tergantung kita. Dunia dalam ini mau kita ciptakan sebagai dunia yang penuh damai, ketenangan, kelembutan, kasih, sukacita, atau dunia yang penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Nah, itu kita sendiri yang menciptakan. Dunia kita ini justru yang kemudian bisa memancarkan cahaya keluar. Maka daripada mencari konfirmasi dari orang lain, mencari penegasan, pengakuan dari orang lain yang belum tentu respek sama kita dan memang berbeda sehingga tidak perlu harus mendapatkan afirmasinya, lebih baik kita fokus pada dunia dalam kita. Kalau bisa, kita mempunyai dunia dalam yang penuh damai sejahtera, sukacita. Dan dunia dalam ini
justru bisa menjadi cahaya, membawa cahaya bagi dunia di sekitar kita. Itu juga yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah tempat tidur, melainkan di atas kaki Dian supaya bisa menerangi seluruh rumah. Persis itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Maka kita perlu fokus pada dunia dalam kita, sehingga kita mempunyai dunia yang penuh damai sejahtera, sukacita, kelembutan, kasih, dan kemudian itu memancar keluar menjadi cahaya yang menerangi dunia di sekitarnya. Kalau kita menerangi jalan orang lain, jalan kita juga ikut terang. Dan justru itu yang paling penting. Maka kalau kita berbeda, itu tidak apa-apa. Dalam bahasa Inggris ada ungkapan yang sangat bagus. Kita diminta to make a difference, membawa pembeda, menjadi pembeda. Tentu membawa perubahan yang baik. Kalau di dalam rumah tangga yang situasinya dingin-dingin, kadang-kadang justru ada acuh tak acuh, tidak peduli satu sama lain, kita hadir untuk menjadi pembawa pembeda, menjadi pembeda yang membawa sukacita, membawa cahaya, kerukunan, ketenangan. Maka dunia kita ini, inner world kita, yang bisa kita ciptakan sendiri, itu tidak terpengaruh oleh dunia luar, oleh lingkungan, oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi justru mempengaruhi dunia di luar. Itu make a difference, mempengaruhi yang baik, menjadi cahaya yang menerangi sekitarnya. Dan itulah yang sebetulnya menjadi panggilan kita masing-masing. Maka tidak masalah, saya belum bisa bahagia, belum bisa mempunyai inner world, dunia dalam yang penuh damai dan sukacita, Romo. Karena pasangan saya begini, karena bos saya begini, karena rumah tangga kami lagi begini. Keliru. Bukan dunia luar yang menentukan dunia dalam. Tetapi dunia dalam ini yang ada di genggaman kita, yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita ciptakan, itu yang menerangi dunia yang di luar. Maka fokus pada menciptakan dunia dalam ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Maka penting bermeditasi, ambil waktu doa, menyerap energi cinta dari Tuhan, kekuatan dan berkat. Itu yang harus menjadi fokus. Sehingga ketika bangun tidur sudah penuh dengan sukacita dan antusiasme untuk menjadi pembawa cahaya bagi dunia di sekitar kita. Dan yakin bahwa hari ini ketika kita diberi kehidupan, kita diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat yang disediakan Tuhan untuk kita. Dan kita menangkap berkat itu, mensyukurinya, dan membagikannya sebagai cahaya di sekitar kita. Dengan cara itulah kita mensyukuri hidup kita. Ada 3 hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan passionate for life. Passionate for life itu apa ya? Antusiasme, sukacita, cinta terhadap kehidupan ini. Sehingga kehidupan dihadapi sebagai sesuatu yang menarik. Sebagai kesempatan untuk sungguh-sungguh disyukuri. Dan karena itu di dalam hati kita ada dunia yang penuh dengan antusiasme, sukacita, harapan, dan damai sejahtera. Ketika kita mengubah cara pandang kita terhadap dunia, maka dunia kita berubah. Karena itu penting sekali bisa sungguh-sungguh menciptakan kehidupan seperti yang kita mau. Tetapi itu kehidupan dalam, bukan kehidupan di luar. Kita bisa menciptakan dunia dalam yang kita mau, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih, dan kemudian kita memancarkannya. Seringkali kita terbalik, kita mau kehidupan di sekitar kita seperti yang kita mau. Ya nggak bisa, karena orang berbeda,
Orang lain pengalamannya lain. Apa yang dialami yang membuatnya memiliki pikiran berbeda tidak sama dengan kita. Karena itu kita tidak perlu memaksakan keinginan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Keliru. Biarlah berbeda, terima dan syukuri. Lalu fokus pada menciptakan dunia dalam yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita ciptakan sendiri, yang terus bersama kita dan bisa sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu dunia yang penuh damai sejahtera, sukacita dan cinta kasih. Dan kemudian itu menjadi cahaya yang menjadi suluh bagi perjalanan saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Dengan cara itulah kita menjadi pembeda. Bukan hanya karena berbeda, memang itu sudah dikehendaki Tuhan, tetapi menjadi pembeda. Menjadi pembawa perubahan, menjadi sumber energi. Di mana ada perselisihan, saya membawa damai sejahtera. Di mana ada kebencian, saya membawa pengampunan. Di mana ada ketakutan, saya membawa harapan. Dan itulah jalan yang dimaksud Tuhan supaya kita bisa menjadi terang bagi orang-orang, keadaan di sekitar kita. Mari kita ciptakan dunia dalam yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan passionate for life. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita sendiri selalu berbahagia karena damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Sehingga kemanapun kita pergi akan selalu bersama kita. Dan kita selalu merasakan damai sejahtera itu. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh yang sangat baik. Pagi-pagi selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengejar kebaikan dan kesucian. Karena kebahagiaan tidak lain daripada hidup suci. Anda yang sungguh-sungguh mengusahakan kesucian adalah orang-orang yang mengerti jalan menuju kebahagiaan. Mari kita ciptakan dunia dalam yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, cinta kasih, dan kesucian. Dan kita bisa, karena Tuhan selalu bersama kita. Tuhan sangat mencintai kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.